Bab 087. Iya, ini aku juga mau ke kamar untuk ganti pakaian kok, ucap Stephen. Keduanya masuk ke dalam kamar masing-masing, tidak membutuhkan waktu lama mereka telah siap. Sayang, kamu sudah siap? Tanya Stephen. Iya sayang, ayo kita berangkat sekarang, aku sudah kirim pesan ke mama kok untuk minta izin keluar, ucap Arcella. Saat Arcella dan Stephen berjalan keluar dari rumah, tiba-tiba suara dua orang mek bocah berteriak bersamaan. Ikut, teriak Aurel dan Nisa bersamaan lalu berlari menghampiri keduanya. Kok kalian di sini? Bukannya tadi kalian mengantuk dan ingin tidur? Tanya Stephen. Tidak, Aurel tidak mau tidur, benalkan Kak Nisa, kita maunya jalan-jalan, ucap Aurel. Iya, kita ikut Om dan Ontis saja ya, bosan main di rumah, ucap Nisa. Iya, kasihanilah kakak Aurel yang sudah dari tadi menjaga adik Ala dan adik Ablal, kakak Aurel butuh jalan-jalan untuk refreshing, ucap Aurel. Nisa juga dari tadi bantu jaga adik Nisam, capek pengen jalan-jalan, ucap Nisa. Kalau capek itu istirahat bukan jalan-jalan, ucap Stephen. Aunty Cece, tolong jelaskan kepada Om Steph, jika perempuan capek tidak halus istirahat tapi butuh refreshing, ucap Aurel. Karena kasihan dengan dua bocah tersebut, akhirnya Arcella dan Stephen setuju jika mereka ikut. Baiklah, kalian boleh ikut tapi minta izin dulu kepada orang tua kalian, ucap Stephen. Oke. Nisa dan Aurel berlari sambil bergandengan tangan memasuki lift dan menuju ke lantai 2, ternyata di depan lift sudah ada Amar dan Arsyad yang menunggu mereka. Bagaimana? Tanya Amar. Belhasil dong ayah, mereka izinin kami ikut, ucap Aurel melaporkan. Bagus, anak ayah memang sangat hebat, puji Amar. Ingat jangan biarkan Om Steph dan Aunty Cece pulang sampai malam, ucap Arsyad memberikan instruksi. Siap, dimengerti bos, ucap Nisa hormat lalu Aurel juga ikutan hormat. Hebat kalian berdua, ini tas kalian, ayo cepat jangan sampai Aunty Cece dan Om Steph menunggu kelamaan. 9. Ucap Amar. Aurel mau pamit ke Umi dan adik-adik dulu ayah, ucap Aurel yang tidak akan pergi sebelum pamit kepada orang-orang kesayangannya. Baiklah, ayo ayah temani, sebentar bang, pamit Amar dan diangguki Arsyad. Ceklek. Sayang, anak Umi sudah mau berangkat. Tanya Zahra yang melihat suami dan putrinya masuk ke dalam kamar. Iya Umi, tapi Aurel mau pamit, ucap Aurel mencium tangan Zahra dan dibalas dengan ciuman di kedua pipi dan kening Aurel. Hati-hati anak Umi, jadi anak yang baik dan dengarkan perkataan Om Steph dan Aunty Cece, ucap Zahra. Baik Umi, kakak mau pamit ke adik dulu, ucap Aurel berjalan ke arah ranjang adiknya. Adik Ala dan adik Ablal, kakak Aurel mau pergi, jangan kali kakak Aurel, nanti kakak belikan hadiah. Adik Ala dan adik Ablal dijaga ayah dulu. Jika ayah nakal dan buat adik-adik nagis, lapor ke kakak Aurel, ucap Aurel. Siap kakak Aurel, Umi juga akan bantu melaporkannya jika ayah nakal kepada adik-adik, ucap Zahra. Ayah ingat jangan buat adik Ala dan adik Ablal sedih, kasihan jika mereka nangis, Umi halus tenangin sendiri. Satu lagi, jangan peluk-peluk Uminya telipel a, kalena Umi hanya milik kita Bel 3, ucap Aurel. Iya, siap bos kecil, sekarang ayo ayah antar keluar, kasihan Kak Nisa kelamaan menunggunya, ucap Amar menggendong Aurel keluar kamar. Kak Nisa ayo, ucap Aurel. Amar menurunkan Aurel, kembali mereka berpegangan tangan lalu masuk ke dalam lift. Semoga mereka berdua bisa mencegah Stephen dan Arcella pulang lebih awal, dan rencana kita bisa berjalan lancar, ucap Arsyad. Jika Aurel dan Nisa yang beraksi maka pasti akan sukses, ucap Amar. Setelah mengobrol, Arsyad pamit ke lantai bawah, tepatnya kamar tamu yang ditempatinya, sementara Amar masuk ke dalam kamar baby twins. Om Steph, Aunty Cece, kembali Nisa dan Aurel berteriak. Kok lama banget? Tanya Arcella. Aurel pamit ke adik-adik dulu, nanti meleka kali Aurel, ucap Aurel. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang,
Oh iya, sampai lupa, kalian mau kemana? Tanya Stephen. Aurel dan Nisa saling berpandangan. Belanja, teriak Aurel dan Nisa semangat. Ayo, ucap Arsela ikut bersemangat. Ting. Suara notifikasi terdengar di telepon genggam milik Stephen. Ternyata Amar sudah mengirimkan sejumlah uang untuk belanja Aurel dan Nisa. Di sepanjang jalan, Arsela dan Stephen asyik ngobrol berdua sedangkan kedua bocah juga asyik bisik-bisikan. 10. Hingga beberapa kali terdengar suara cekikikan. Kita sudah sampai, ucap Stephen. Hole. Hori. Teriak Aurel dan Nisa bersamaan. Sekarang kita turun dari mobil, ingat kalian berdua jangan jalan berpisah dari Aunty dan Om Steph, nanti kalian hilang lagi, ucap Arsela. Iya Aunty, ucap Nisa. Sini pegangan sama Om dan Aunty, ucap Stephen. Stephen memegang tangan Aurel sementara Arsela memegang tangan Nisa. Kita sudah seperti keluarga bahagia dengan anak-anak, ucap Stephen. Lamar dulu terus nikah baru bisa disebut keluarga, ucap Arsela. Om Steph mau ke sana, tunjuk Aurel pada salah satu toko perlengkapan bayi. Ayo, ucap Stephen. Sampai di dalam toko, Aurel yang niatnya akan hemat dan banyak nabung malah kalap dan membelikan banyak barang yang katanya untuk baby Ara dan Abrar. Lihat Kak Nisa ini, topinya lucu untuk adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel. Iya, beli saja, Kak Nisa juga mau beli untuk Nisam, ucap Nisa. Aurel dan Nisa sibuk memilih barang belanjaan sementara Arsela dan Stephen hanya mengawasi. Niat untuk pergi berdua malah mereka kini harus menjaga dua bocah. Sudah selesai? Tanya Arsela. Sudah Aunty, ucap Nisa. Stephen menuju ke kasir untuk membayar belanjaan kedua bocah yang super aktif tersebut. Ayo, ajak Stephen sambil menenteng dua paper bag besar. Kini, giliran Arsela yang ingin belanja, Stephen hanya mengekor saja, bukannya bosan Aurel dan Nisa malah terlihat senang bahkan Arsela sekali-kali meminta pendapat pakaian apa yang bagus dibeli. Belanjanya sudah selesai, bagaimana jika kita pulang? Ini sudah sore, ucap Stephen. Iya, ayo kita pulang, jangan sampai kita telat sampai di rumah, ucap Arsela. No, Aurel mau makan, lapar belanja telus, ucap Aurel memegang perutnya. Iya, Nisa juga. Kalau begitu kita makan, lalu pulang, ucap Stephen. Aurel dan Nisa sampai di restoran langsung memesan makanan, setelah cukup lama menunggu akhirnya makanan datang. Ayo dimakan jangan bercanda terus, ucap Arsela. 11. Baik Aunty, ucap Aurel dan Nisa kompak. Setelah selesai makan, bukannya ingin pulang, Aurel dan Nisa malah merengek minta untuk diajak ke tempat permainan. Karena tidak ingin salah satunya menangis dengan terpaksa Stephen dan Arsela menyetujui mengajak mereka main. Sayang, bagaimana jika kita terlambat datang ke acara Kak Amar? Tanya Arsela. Mau gimana lagi, kita juga di sini untuk menyenangkan hati Aurel dan Nisa, semoga saja setelah puas bermain mereka mau pulang, ucap Stephen. Nisa dan Aurel mendatangi Arsela dan Stephen dengan wajah yang terlihat sudah mulai kelelahan. Arsela memberikan air untuk keduanya. Bagaimana, sudah puas mainnya? Tanya Stephen. Puas Om, ayo kita pulang, jawab Nisa. Stephen dan Arsela tersenyum, segera mereka membawa Nisa dan Aurel keluar dari mall, sebelum keduanya berubah pikiran. Namun, tidak semudah itu mereka bisa sampai di kediaman Aris karena Aurel yang mendengar azan maghrib minta berhenti untuk menjalankan sholat maghrib. Kita boleh menunda sholat Om, ayo berhenti dulu, ucap Aurel. Tapi, ini sudah dekat, nanti kita bisa sholat di masjid dekat kompleks saja, ucap Stephen. No, Aurel mau sholat di sana, ucap Aurel menunjuk salah satu masjid. Baiklah, ucap Stephen. Arsela, Nisa, Stephen sudah sejak tadi menyelesaikan sholatnya namun Aurel tetap saja khusyuk berdoa, entah doa apa yang dipanjatkan Aurel sampai waktunya sangat lama. Aurel seperti sudah menyelesaikan 3 SKS.
Amin, ucap Aurel. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga doanya, ucap Stephen. Stephen segera membawa Aurel ke mobil apalagi sejak tadi Amar sudah menelpon mereka. Sampai di kediaman Aris ternyata sudah ada beberapa mobil yang terparkir di sana. Loh itu kan mobil papa dan satunya lagi milik abang, ucap Stephen. Stephen segera turun, lalu membuka pintu mobil untuk ketiga perempuan yang ikut bersananya. Ayo Aunty Cece, Om Steph, ucap Aurel. Nisa menarik tangan Arcella dan Aurel menarik tangan Stephen. Assalamualaikum, Kakak Aurel pulang, teriak Aurel masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab semua orang. Calon pengantin yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya datang, ucap Opa Danish. Arcella dan Stephen saling berpandangan karena tidak mengerti dengan semuanya. Kehadiran keluarga besar Stephen padahal saat dikabari mereka mengatakan tidak bisa datang. Papa, Mama, bukannya kalian tidak bisa datang ke arah akikah baby twins? Tanya Stephen. Iya kami memang tidak bisa hadir di acara akikah anak-anak Nak Amar tapi kami harus hadir di acara lamaran putri keluarga Danish, jawab ayahnya Stephen. 12. Maksudnya? Otak Stephenem menjadi lalot untuk berpikir. Cek, orang tua kamu datang kemari untuk melamar Arcella, ucap Amar. Apa? Jadi? Tanya Stephen lagi. Jadi, semua ini memang sengaja dilakukan dengan bantuan Aurel dan Nisa agar kalian telat sampai di rumah. Niatnya kami mau buat kejutan, ucap Arsyad. Jadi kejutannya, lamaran Stephen diterima dan 1 bulan lagi adalah pesta pernikahan kalian, ucap Opa Danish. Benarkah? Stephen tiba-tiba ingin memeluk Arcella yang masih berdiri mematung. Berani berpelukan lamaran ditolak, ucap Opa Danish. Maaf Unele, lupa saking bahagianya, ucap Stephen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Stephen dan Arcella berbincang dengan keluarga besar mereka untuk membahas masalah pernikahan sedangkan Aurel memilih untuk masuk ke dalam kamar adik-adiknya sambil berusaha membawa belanjaan yang khusus dibelikan untuk Ara dan Abrar. 13. Hari ini keluarga Zahra harus balik kampung, berat rasanya Zahra melepas orang tuanya apalagi yang ibu yang selalu memberikan arahan dan bantuan dalam merawat baby Ara dan Abrar. Amar juga harus kembali aktif kantor karena Stephen dan Arcella yang harus mengurus pernikahan mereka. Ibu nanti berkunjung lagi, menemui Triple A, ucap Zahra. Insya Allah ibu dan bapak akan datang jika Nak Stephen dan Arcella menikah, ucap Bu Imah. Bapak jangan bekerja terlalu keras di kampung, ingat jaga kesehatan, ucap Zahra kepada ayahnya. Iya Nak di kampung bapak hanya mengawasi pekerja di perkebunan kopi, ucap Pak Gading. Yoga yang rajin kuliahnya, kakak juga ikut senang dengar kuliah kamu bisa selesai lebih awal, ucap Zahra bangga kepada adiknya. Iya Mbak, Alhamdulillah, ucap Yoga. Besan sering jalan-jalan ke Jakarta, ucap Oma Santika memeluk Bu Imah. Iya Bu, tapi lain kali ibu dan bapak yang jalan-jalan ke kampung untuk menikmati pemandangan dan melihat suasana kampung kelahiran Zahra, ucap Bu Imah. Nanti jika twins sudah agak besar kita pasti akan liburan ke sana, ucap Oma Santika. Karena supir sudah siap maka Bu Imah, Yoga dan Pak Gading meninggalkan kediaman Aris menuju bandara. Amar yang harus mengantar Aurel ke sekolah tidak bisa melihat mertuanya pergi karena takut putrinya bisa terlambat. Ayo nak kita temui Ara dan Abrar nanti mereka nangis jika hanya ditinggal bersama Bi Inah, ucap Oma Santika. Iya ayo Ma, oh iya papa kemana Ma? Tanya Zahra. Papa lagi bantu Kak Danish mengurus pernikahan Stephen dan Arcella. Kamu tahu sendiri waktu itu Aurel pernah membuat surat perjanjian jika Papa dan Amar yang akan membiayai pernikahan Stephen dan Arcella, jawab Oma Santika. Zahra pikir, Papa dan Mas Amar tidak menanggapi dan hanya menjadikan keadaan perbuatan Aurel saat memuat surat perjanjian, ucap Zahra terkekeh mengingat kecerdasan putrinya. Tidak Nak, mereka serius bahkan Kak Danish dan Kak Rieta sudah menolak namun,
saat papa memperlihatkan surat perjanjiannya mereka semua hanya bisa menerima, ucap Marietta. Ceklek. Baby twins bangun Bi. Tanya Zahra setelah membuka pintu kamar. Tidak non mereka masih nyenyak tidurnya, jawab Bi Inah yang ditugaskan menjaga twins. Kalau begitu Bibi bisa kembali ke bawah, terima kasih sudah menjaga Ara dan Abrar, ucap Zahra. Sama-sama non, itu juga sudah jadi tugas saya kalau begitu Bibi permisi nyonya, non, pamit Bi Inah. Oma Santika berjalan mendekati kedua cucunya yang berada di ranjang bayi, sekarang baik Baby Ara. 14. Maupun Baby Abrar wajahnya sudah mulai tembem. Cucu Oma kok tidur terus sih? Oma kan mau main, di rumah sepi karena tidak ada kakak Aurel, ucap Oma Santika. Oek. Tiba-tiba saja Baby Twins menangis padahal sejak tadi masih nyenyak tidurnya. Loh kok Baby Twins nangis sih nak? Tanya Oma Santika kepada Zahra. Iya Bu, entah kenapa mereka ini masih bayi tapi, jika sudah membahas kakak Aurel mereka seakan mengerti, ucap Zahra membawa Baby Abrar ke gendongannya sementara Baby Ara digendong Oma Santika. Cucu Oma mencari kakak Aurel ya nak. Kakaknya sedang sekolah nanti akan segera pulang kok terus main sama Ara dan Abrar, ucap Oma Santika. Mama tidak bisa ngebayangin bagaimana jika mereka sudah bisa berjalan mungkin akan ikut kakaknya terus, ucap Oma Santika terkekeh. Iya Ma, mereka sangat lengket dengan kakak Aurel dibandingkan dengan ayah mereka, ucap Zahra. Setelah menimbang-nimbang baik Baby Ara maupun Baby Abrar akhirnya tertidur kembali. Sementara di sekolahnya Aurel yang sedang serius belajar tiba-tiba terperanjat kaget. Aurel kamu kenapa? Tanya Kyle yang melihat Aurel memegang dadanya. Aurel kaget, jawab Aurel. Kyle mengambil air yang berada di dalam tas Aurel lalu diberikan kepada si empunya. Ini minum dulu, ucap Kyle. Terima kasih, ucap Aurel meneguk airnya yang ada di dalam botol minumnya. Aurel kenapa bisa kaget? Di sini tidak ada yang berteriak karena semua teman, satu sedang belajar, heran Kyle. Aurel ingat adik Ala dan adik Ablal Meleka pasti nangis di rumah Kalena kali Aurel, ucap Aurel. Kalau begitu lanjutkan mewarnainya sebentar lagi juga kita akan pulang sekolah, ucap Kyle yang diangguki oleh Aurel. Kyle memang banyak bicara jika hanya mengobrol dengan Aurel. Bahkan, Kyle terlihat tidak memiliki keinginan untuk mengobrol dengan teman yang lain. Oleh gambar Aurel sudah selesai, Kyle lihat, bagaimana gambar Aurel, bagus kan? Tanya Aurel. Iya bagus, ayo kita perlihatkan Miss Hana, ucap Kyle menggandeng tangan Aurel menuju meja Miss Hana. Miss, gambar Aurel dan Kyle sudah selesai, ucap Aurel menyodorkan satu lembar kertas yang sudah berisi gambar. Hebat, sini Miss beri bintang, ucap Miss Hana memberikan bintang untuk gambar Aurel dan Kyle. Terima kasih Miss, ucap Aurel dan Kial lalu keduanya berjalan beriringan menuju tempat duduk. Gambar kalian sudah selesai? Tanya Cici. Iya kami sudah dibeli bintang sama Miss Hana, ucap Aurel. Gambarku juga sudah selesai, ayo Caca kita perlihatkan kepada Miss Hana biar dapat bintang, ucap Cici. 15. Memanggil kembarannya. Tunggu sebentar lagi, tinggal sedikit. Nah, selesai ayo, kini malah Caca yang menarik tangan Cici. Aurel terus melihat gambarnya dengan senyum yang menghiasi bibirnya. Kyle yang sejak tadi melihat ke arah Aurel menjadi penasaran. Aurel kenapa senyum? Tanya Kyle. Kyle, Aurel senang bisa gambar dan dapat bintang nanti gambar ini akan Aurel belikan kepada Ala dan Ablal mereka berdua pasti senang, ucap Aurel. Kalau gambarnya untuk adik Ara dan Abrar, Aurel jadi tidak punya gambar, ucap Kyle. Tidak apa-apa kan gambarnya milik Triple A, semua bisa lihat Bel sama-sama, ucap Aurel. Ini untuk Aurel, ucap Kyle memberikan gambar miliknya. Untuk Aurel. Tanya Aurel memastikan dan Kyle mengangguk. Iya untuk Triple A dari Kyle, ucap Kyle. Terima kasih, ini gambar apa? Tanya Aurel.
Kyle mulai menjelaskan gambar apa yang dibuatnya. Aurel dengan seksama mendengarkan penjelasan dari Kyle agar nantinya Aurel bisa menjelaskan kembali gambar-gambar tersebut kepada Ara dan Abrar. Setelah semua murid memeriksa hasil gambarnya bertepatan dengan jam pulang. Seperti biasa, anak-anak yang ada di kelas membereskan mainan dan alat belajar mereka lalu berpamitan dengan Miss Hana. Aurel, Kyle, Cici dan Caca berjalan bersama menuju tempat parkir di mana supir mereka menunggu. Aurel, panggil Miss Hana. Aurel dan ketiga temannya berhenti berjalan dan berbalik ke arah Miss Hana. Iya Miss, ucap Aurel. Miss hanya mau tanya Aurel hari ini diantar dan dijemput siapa? Tanya Miss Hana.